Good morning Maranatha, selamat pagi Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa semua. Kita bertemu kembali pada hari ini Senin 12 Februari 2024 untuk sama-sama merenungkan sebuah tema dengan judul memperhatikan supaya tidak dibawa arus, sehingga kita juga sama-sama merenungkan sebelum memulai aktivitas dan kesibukan kita masing-masing. Sebelum saya membacakan firman dan renungan pada hari ini, ada baiknya kita akan membukanya terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kalau kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kami merenungkan satu kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami, di tengah kesibukan kami. Biarlah kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan bawalah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu juga. Kami menyerahkan waktu renungan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua, kita akan masuk ke dalam perenungan firman dengan judul memperhatikan supaya tidak dibawa arus, yang diambil dari Ibrani 2 ayat 1-4, di mana di Ibrani 2 ayat 1 dikatakan, karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Memperhatikan firman, ajaran yang kita dengar di gereja atau dimanapun sungguh merupakan hal yang perlu dilakukan. Suatu sikap yang perlu dimiliki dan dihidupi oleh anak-anak Tuhan. Terlebih di zaman yang penuh penyesatan dan distraksi seperti sekarang. Di zaman sekarang ada jauh lebih banyak input, ada begitu banyak fasilitas untuk pertukaran informasi daripada beberapa dekade sebelumnya, termasuk untuk urusan bergereja, perkara-perkara rohani. Nah, seperti apakah memperhatikan? Kata memperhatikan dalam Alkitab King James dituliskan sebagai give the more unheed, yaitu suatu usaha ekstra untuk menyenengkan telinga. Ajaran sehat dan benar atau malah ajaran yang mulai melenceng dari firman Tuhan harus dapat dikenali. Dibedakan, yang sehat kita pegang agar tidak dibawa arus yang membanjiri otak dan kehidupan kita. Yang mulai melenceng perlu disikapi dengan bijak, kita tolak sedini mungkin. Sikap dan apa yang dilakukan jemaat mula-mula, seperti di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, sungguhlah tepat. Janganlah kita memandang wibawa atau kebesaran nama seseorang tanpa memperdulikan lagi apa yang terucap. Di Berea yang diuji ucapannya adalah Paulus, Silas, dan Timotius. Bayangkan kaliber mereka di zamannya. Memperhatikan adalah modal setiap anak Tuhan untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Ya, tidak semua yang disajikan, bahkan di institusi yang berlabel gereja, Kristen atau apapun yang berkonotasi suci, adalah makanan yang aman dan sehat. Menyadari hal ini, marilah kita menata ulang, menyegar pemikiran kita selagi terus berjalan dan bekerja. Setelah membaca renungan, hari ini mari kita sama-sama melakukan refleksi. Kiranya Allah memberikan kita hati yang tunduk, mampu membedakan berbagai suara, yang rela berjalan bersama Tuhan hingga tiba di kekekalan nanti. Demikian renungan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita renungkan pada hari ini bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita membaca renungan ini, mari kita menutupnya di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Untuk kami sama-sama merenungkan, untuk kami belajar memperhatikan apa yang kami dengar, sehingga kami tidak terbawa arus zaman ini, tetapi kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Biarlah apa yang kami renungkan pada hari ini itu membuka mata hati kami, untuk kami juga terus diingatkan untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, untuk kami juga ketika kami beraktivitas, ketika kami bekerja, ketika kami berkuliah, biarlah kami juga bisa menjadi saksi-Mu, kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami juga terus merenungkan kebenaran firman-Mu, dan bawalah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, biarlah kami terus mengandalkan Kau Tuhan, dan biarlah kami bisa menjadi terang dan berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah aktivitas kami ini boleh kami lakukan karena kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kami mau melayani Engkau setiap saat. Terima kasih Tuhan, bawalah terus kami untuk terus mendalami firman-Mu, terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita menutupnya, saya akan membacakan, kita akan sama-sama juga membacakan visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi Universitas Kristen Maranatha mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian pembacaan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah bersama-sama mendengarkan dan merenungkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di renungan berikutnya. Salam integrity, care, dan excellence.